Ketika anaknya itu sudah berusia 40 tahun, fine. Ya. Ketika dia tidak lagi berkuasa, fine. Tidak ada dinasti yang akan dipersoalkan oleh masyarakat. Kalau dia memang beretika, ya, dia memiliki moral politik yang tinggi, dia harusnya mundur lah sebagai anak muda yang punya masa depan politik yang masih panjang gitu loh. Kalau nanti Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, bukan mustahil dia adalah presiden Republik Indonesia, nggak akan tunduk kepada Jokowi yang sudah menjadi mantan presiden. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kali ini kita kedatangan seorang guru besar riset, mantan peneliti LIPI, Profesor Ikrar Nusabakti. Kalau dulu kita sempat tahu, Prof juga dalam kesehariannya pernah ditugasi oleh negara sebagai duta besar berkuasa penuh untuk negara Tunisia. Sekarang Prof sudah kembali di Jakarta. Kalau kita tahu, Prof banyak memberikan masukan-masukan jelang tahun politik yang akan kita hadapi bersama. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Prof, mungkin publik ingin bertanya, Prof. Ya. Prof, terakhir kali bertemu dengan Pak Jokowi kapan setelah tidak lagi menjabat sebagai duta besar? Yang jelas kalau setelah selesai menjadi duta besar, saya belum pernah ketemu Pak Jokowi. Tapi ketika saya menjabat sebagai duta besar, ya, pernah kami bertemu di istana, ya. Ya. Waktu itu ada rapat koordinasi duta besar di seluruh dunia, ya, di Jakarta. Dan waktu itu ketemu sama Pak Jokowi di sana. Ya. Dan waktu pas kita mau foto bersama, dia dekati saya, kemudian dia salami saya, dan beliau sambil tersenyum bilang, Pak Ikrar kelihatannya agak gemukan ya. Terus saya bilang, iya Pak, ini biasanya saya beratnya 70-an, sekarang udah 80-an, tapi saya mudah-mudahan bisa menurunkan berat badan lagi. Ya itulah percakapan kami di istana pada saat itu. Oh gitu. Prof, sekarang proses politik sudah berjalan, KPU juga sudah menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung dalam pertarungan Pilpres kali ini, Prof. Ya. Sejauh ini, Prof, kerap kali memberikan masukan-masukan pedas dalam tanda kutip kepada Pak Presiden Jokowi terkait anaknya yang kemudian Mas Gibran menjadi calon wakil presiden untuk bertarung dengan para calon lain. Ya. Prof, sebetulnya apa sih yang kemudian dipermasalahkan, sementara kalau secara resminya KPU sudah menetapkan ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden? Ya, jadi kalau Anda lihat jejak langkah saya, ya, saya masuk UI itu 1978, dan pada saat itu ada sidang umum MPR untuk kemudian memilih lagi Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Ya. Dan ketika kami itu ikut MAPRAM, ya, masa prabakti mahasiswa, itu kampus kami, baik itu yang ada di Rawamangun maupun di Salemba. Jadi kampus UI itu kan dulu dua. Ya. Salemba itu untuk mereka yang eksakta plus ekonomi, ya. Sementara yang Rawamangun itu untuk ilmu sosial, ya, termasuk hukum, ya, FISIP, ya, kemudian psikologi dan sastra, ya. Dan pada saat kami MAPRAM itu tidak sedikit, ya, tentara-tentara ada di dalam kampus, dan itu yang kemudian menimbulkan kemarahan, ya, dari kalangan dosen-dosen kami, khususnya waktu itu dekan FISIP UI itu Ibu Miriam Budiarjo, dan beliau itu mati-matian mendesak supaya tentara itu jangan ada di dalam kampus. Sebab masalahnya kalau ada di dalam kampus, ini justru akan mengundang anak-anak mahasiswa itu untuk kemudian berbuat yang boleh dikatakan melawan lah kehadiran tentara dalam kampus, ya. Begitu juga waktu di Salemba, ya, kami sempat pintu-pintu kampus Salemba itu ditutup, ya,
Walaupun mereka tidak tahu bahwa kami tetap bisa keluar. Keluar dari mana? Kan ada kamar mayat ya. Jadi melalui kamar mayat, keluar RSCM, kita udah bisa keluar kemana-mana ya. Tapi yang jelas ya, waktu itu saya ingat banget, hari Jumat dan hari Sabtunya, Prof. Mahar Marjono pada saat itu datang ke kampus, dan dia langsung tanya sama tentara itu, siapa komandanmu? Mana komandanmu? Dan itu datanglah seorang letnan waktu itu ya. Dan kemudian kamu komandannya, dan dia langsung bilang ya, Prof. Mahar bilang bahwa kamu tahu nggak, ini di sini tuh ada Pusilkom UI ya, Pusat Ilmu Komputer, dan pada saat itu ini Pusilkom lagi mengolah ya itu hasil ujian masuk untuk universitas ya. Pada saat itu kan udah ada 10 universitas negeri yang bergabung di dalam itu, dan dia bilang, Anda tahu nggak kalau ada apa-apa dengan apa mahasiswa dan kemudian terjadi apa-apa dengan Pusilkom, itu apa jadinya dengan hasil ujian itu bisa rame. Akhirnya dia bilang buka pintu, akhirnya dibuka pintunya. Jadi itulah kami sangat bangga ya punya dekan Bu Miriam, punya apa namanya itu rektor Prof. Mahar Marjono ya, yang benar-benar membela mahasiswa. Cuma ya satu hal yang ditekankan oleh Prof. Mahar, tapi kalau kamu berbuat salah ya, kalau memang kamu berbuat kriminal, ya tentunya kita saya nggak mau bantuin, walaupun tetap aja beliau juga membela anak-anak yang dulu dalam kasus Malari dan juga gerakan-gerakan mahasiswa 78, 79 ya, tetap aja dibela sama Prof. Mahar begitu. Jadi itulah apa namanya pendidikan politik pertama yang kami alami ya sebagai mahasiswa UI. Makanya ketika anak saya juga masuk mahasiswa UI, saya bilang satu hal yang kamu harus ingat ya, seorang mahasiswa UI itu harus berani ikut demonstrasi. Tapi kamu harus berada di jalur yang benar ya. Jangan kemudian kamu berada di antara polisi atau tentara dengan anak-anak yang kemudian melempari batu. Karena yang melempari batu itu belum tentu mahasiswa. Jadi kamu harus tahu mana mahasiswa yang berdemonstrasi, mana orang-orang yang cuma ingin mengambil keuntungan dari demonstrasi mahasiswa itu. Itu yang menyebabkan makanya saya selalu menjadi orang yang selalu kritis terhadap pemerintah ya. Termasuk juga tahun 98 itu ya. Ketika saya sudah di LIPI ya, kami itu kan ada 19 mahasiswa peneliti LIPI yang membuat tanda tangan pernyataan keprihatinan ya. Kita kirim ke MPR dan menyatakan supaya MPR jangan lagi mengangkat Soeharto sebagai presiden, karena ini udah cukup lama ya, artinya udah lebih dari 30 tahun beliau berkuasa ya, dan ternyata juga Anda tahu Pak Harto begitu diangkat oleh MPR itu 11 Maret 1998, toh cuma berapa? Cuma 2 bulan lebih sedikit ya, beliau akhirnya menyatakan lengser dari posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa demikian? Ya karena ada juga gerakan mahasiswa pada saat itu, dan juga ada juga gerakan-gerakan di dalam kabinet sendiri ya, yang kemudian mundur dari kabinet, dan akhirnya Pak Harto tidak memiliki lagi anak buah di dalam kabinet ya. Ini yang menyebabkan ya wes, kalau memang begitu ya mendingan saya lengser. Jadi hal-hal semacam itulah yang makanya saya selalu mengingatkan pada Presiden Jokowi ya, supaya hasil yang beliau beliau lakukan ya selama menjadi presiden 9 tahun dan nanti 10 tahun ini ya, itu sebenarnya sudah memberikan legacy yang positif terhadap beliau. Dan sebaiknya jangan kemudian cari-cari masalah dengan misalnya memperpanjang masa jabatan presiden 3 periode atau memperpanjang 2 tahun atau 3 tahun atau 1 tahun, karena itu buat kami itu justru merusak kredibilitas beliau sendiri. Apalagi kalau kemudian beliau tiba-tiba memajukan anaknya menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Kenapa persoalan? Satu ya, itu dilakukan dengan merekayasa partai-partai politik supaya mendukung gagasan ini. Kedua,
dia kemudian juga melakukan rekayasa hukum ya, dengan misalnya mengubah undang-undang pemilihan umum khususnya batasan mengenai calon presiden dan wakil presiden ya. Tiga ya, dari itu ini juga menjadi suatu problem besar juga ya, ketika beliau ingin menjadi apa namanya itu 3 periode, Anda tahu kan pada saat itu ada gerakan-gerakan juga untuk melakukan apa yang disebut dengan amandemen konstitusi. Dan Anda bisa bayangkan ya, masa sebuah konstitusi diubah hanya gara-gara sang penguasa ingin menambah masa jabatannya kembali ya. Walaupun beliau mengatakan yang mengajukan saya menjadi periode ketiga pasti cari muka atau ingin saya jatuh atau whatever lah, ada 3 poin waktu itu yang beliau mengatakan. Tapi pada saat itu saya masih percaya. Tapi apa yang kalau melihat apa yang terjadi sekarang, saya menjadi sangat tidak percaya pada pernyataan-pernyataan beliau ya, termasuk juga pernyataan kepada apa namanya itu orang-orang yang kemudian menjadi pendukungnya pada pemilu-pemilu 2014 dan 2019 ya, yaitu para relawan itu ya, karena kan beliau kan mengatakan relawan Joko susu, ojo gurusa-gurusu, tunggu ya, tunggu perintah dari saya ya. Saya pikir tuh perintah apa gitu kan? Rupanya perintah supaya dia jangan mendukung calon dari PDIP. Ini kan menjadi suatu yang tanda tanya besar ya. Mengapa kok kemudian orang yang kemudian dibesarkan oleh sebuah partai politik ya, dalam berapa kali masa jabatan, anaknya juga dijadikan wali kota Solo melalui partai itu, menantunya juga menjadi wali kota Medan ya melalui partai itu, tiba-tiba anak ya, mantu dan dirinya sendiri itu meninggalkan partai yang sudah memberikan sarana karpet merah dan juga kemudahan-kemudahan bagi keluarga ini untuk maju menjadi pejabat-pejabat politik, baik itu tingkat nasional ataupun tingkat daerah begitu. Prof Ikrar ini sangat khawatir ya dengan Pak Jokowi, sepertinya takut endingnya nanti setelah selesai pemerintahannya Pak Jokowi malah tidak baik. Yang saya tangkap seperti itu. Atau mungkin Prof juga bisa menangkap atau melihat orang di lingkarannya Pak Jokowi memiliki sudut pandang yang berbeda. Kemudian Pak Jokowi bersikap tidak konsisten atas pernyataannya sendiri. Ya, jadi begini ya, ada beberapa poin yang menyebabkan saya menjadi orang yang sangat kritis ya. Satu, saya juga nggak ingin ya Pak Jokowi itu apa namanya itu mengakhiri masa jabatannya dengan yang saya katakan hard landing ya, atau bahkan crash landing gitu kan. Makanya ketika beliau bicara mengenai ada drama Korea dan sebagainya, saya jadi ingat itu film Crash Landing on You gitu kan. Jadi hal ini yang saya nggak mau terjadi ya. Karena buat kami ya, buat saya pribadi ya, Pak Jokowi itu tahun 2014 itu adalah seorang calon presiden yang diidealkan ya dengan moto Jokowi adalah saya ya, dan kemudian beliau terpilih menjadi presiden, dan kita harapkan inilah presiden yang ideal bagi Indonesia pada saat itu ya, bahkan sampai 2019 itu ya. Tapi kalau kemudian beliau kemudian ingin mengangkat anaknya menjadi calon wakil presiden ya, dan kemudian dengan memaksakan dengan berbagai cara atau itu apa namanya itu pokoknya dengan cara-cara yang tidak benar ya, itu yang kemudian menjadikan kami beberapa orang yang pernah menjadi pendukung keras beliau itu kan menjadi sangat kritis. Anda lihat aja ada Mas Gunawan Muhammad di situ, ada kemudian juga budayawan juga ya, apa namanya itu beberapa budayawan, beberapa juga apa namanya itu tokoh-tokoh agama ya, yang baru saja membuat satu pernyataan di rumah Gusmus ya kemarin ya, yang itu juga sebenarnya sama intinya, bahwa apa namanya tuh janganlah Anda berbuat begitu ya. Malah saya melihat Jokowi ini yang tadinya Jokowi adalah kita, sekarang udah menjadi Jokowi seperti raja gitu. Itu yang saya pikir nggak benar ini. Karena ini berarti saya teringat oleh puisinya Gusmus ya. Kok ini republik rasa kerajaan gitu kan. Jadi itulah yang kemudian
apa namanya, membuat banyak orang itu marah, banyak orang itu mengkritik ya. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi ya, kalau dia misalnya mengajukan Gibran menjadi calon presiden ketika anaknya itu sudah berusia 40 tahun, fine. Ketika dia tidak lagi berkuasa, fine. Tidak ada persoalan apa nama itu, bangunan apa misalnya dinasti yang akan dipersoalkan oleh masyarakat. Ya, jadi tapi kalau Anda lihat ya, ini udah melanggar hukum, kemudian juga dilakukan ketika beliau masih menjadi presiden. Kenapa? Karena saya yakin ya, bukan lagi saya menduga, tapi saya yakin akan terjadi abuse of power ya, yang kata Lord Acton itu ya, apa namanya itu, power tends to corrupt ya, absolute power corrupt absolutely ya. Dan sekarang walaupun Presiden Jokowi itu tidak berkuasa secara absolut, tapi kalau Anda lihat tidak ada kekuatan politik apapun, ya, tidak ada tokoh-tokoh politik apapun, tidak ada institusi apa namanya itu bangunan dari trias politika apapun ya, yang bisa menjadi penyeimbang dari kekuasaan eksekutif yang dimiliki oleh Jokowi ya. Not even parlemen ya, not even badan-badan yudikatif, karena badan yudikatif juga sudah menjadi kaki tangan dari presiden itu sendiri ya. Jadi itulah yang kemudian membuat orang melihat, wah ini bisa bahaya nih kalau kemudian MK saja, suatu lembaga yudikatif tertinggi di Republik ini bisa dimainkan oleh presiden. Apalagi kemudian badan-badan yang lain ya, seperti polisi, kemudian juga KPK, dan juga kemudian juga Kejaksaan Agung dan sebagainya begitu. Prof, saya pakai sudut pandang mungkin yang berbeda. Misalnya Mas Gibran ini kan selama 2 tahun menjadi wali kota juga memberikan kinerjanya juga nyata kepada terhadap kota Solo. Kemudian kalaupun nanti terlepas dari permasalahan yang terjadi kemudian sekarang sudah ditetapkan, apa iya gitu seorang Mas Gibran diragukan hanya karena umurnya belum 40 tahun, Prof? Anda tahu bagaimana Gibran terpilih menjadi wali kota Solo? Kalau Anda tahu, itu Anda bisa melihat ya. Artinya apakah kemudian terpilihnya Gibran menjadi wali kota Solo itu diulangi lagi dengan apa namanya, terpilihnya Gibran misalnya menjadi wakil presiden melalui intrik-intrik politik yang serupa ya. Yang ingin saya katakan di sini ya, Anda tahu kan itu ada rekayasa politik di situ, ada rekayasa aturan hukum juga di situ ya, sehingga kemudian Gibran bisa terpilih menjadi wali kota Solo. Kalau Anda katakan itu adalah misalnya banyak keberhasilan, pertanyaan saya, keberhasilan yang macam apa? Apakah itu full? Itu adalah keberhasilan dia sebagai wali kota Solo, atau juga ada tangan-tangan dari pemerintah pusat di situ ya. Jadi di sini yang ingin saya katakan di sini, independensi seorang wali kota juga dipertanyakan. Kemudian kedewasaan dia di dalam berpolitik itu juga bisa dipertanyakan juga. Dipertanyakan juga kenapa demikian? Menjadi wali kota Solo itu kan tidak sama dengan menjadi wakil presiden. Anda lihat ya, kalau saya sebut misalnya ya, bagaimana Bung Hatta menjadi wakil presiden Republik Indonesia ya. Bagaimana misalnya kemudian juga apa istilahnya Hamengkubuwono ke-9 menjadi wakil presidennya Pak Harto ya. Kemudian ada Malik, kemudian Anda lihat ya Pak Umar Wirahadikusuma ya, Pak Tri Sutrisno ya, atau kemudian kalau di era reformasi ya kita bisa lihat Yusuf Kalla ya. Kemudian Profesor Budiono ya. Itu, dan kemudian kita lihat ya bagaimana orang-orang ini menjadi wakil presiden ya, ketika mereka benar-benar memiliki kematangan dalam berpolitik dan juga ilmu yang benar-benar tinggi ya, baik itu dalam bidang pemerintahan ataupun dalam bidang ilmu pengetahuan ya, seperti Pak Bud itu kan seorang profesor ya. Dan kemudian juga
Pak JK itu adalah seorang bukan cuma saudagar besar ya, tapi juga seorang yang dulu pernah aktif di berbagai organisasi nasional maupun internasional ya. Jadi hal-hal semacam inilah yang kemudian menjadi ukuran kita. Nah kalau Gibran, pengalaman internasionalnya seperti apa? Pengalaman nasionalnya seperti apa? Just in case ada problem pada diri presiden yaitu Prabowo Subianto, apakah kemudian Gibran bisa meng-take over persoalan-persoalan itu dengan baik ya? Apalagi kalau misalnya Prabowo mengatakan, dulu aja Sultan Syahrir menjadi menteri usia 36 tahun. Ya pertanyaan saya, umur berapa Sultan Syahrir menjadi aktivis politik? Umur berapa dia kemudian menjadi juru runding di dalam perundingan Indonesia Belanda ya, dalam urusan apa namanya itu pengakuan kedaulatan ya. Umur berapa dia menjadi aktivis politik juga ya, untuk kemudian menyatukan kelompok-kelompok yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang ya, yang kelompok non kooperatif ya. Di situ bisa baru kita bilang, iya itu anak-anak muda dulu bisa begitu, tapi dia berpolitik sejak umur berapa? Bung Karno umur berapa dia sudah belajar politik ya? Kemudian tahun berapa dia mendirikan Partai Nasional Indonesia ya? Kalau itu Partai Nasional Indonesia itu 1927, berarti usia Bung Karno pada saat itu 26 tahun ya. Bahkan di dalam kabinet Bung Karno itu pernah ada seorang menteri ya, itu usianya 25 tahun. Tapi berapa tahun dia sudah aktif di dalam partai politik ya, dalam hari ini misalnya Partindo pada saat itu ya. Jadi itulah yang menjadi ukuran-ukuran gitu loh. Jangan kemudian dilihat dari usia saja, tapi juga bagaimana kematangan dia di dalam berorganisasi dan juga berpolitik. Saya contoh lain lah misalnya ya, Paul Keating di Australia ya. Dia menjadi treasurer ya, menjadi bendahara negara dalam kabinet Bob Hawke ya, yang terpilih pada 1983 itu pada usia 38 tahun. Umur berapa dia aktif di Partai Buruh? 19 tahun. Kapan dia menjadi anggota parlemen dari Partai Buruh? 25 tahun. Dan kemudian 25 tahun ditambah 13 tahun ya. Jadi dalam 13 tahun itu dia sudah menjadi Menteri Bayangan ya, anggota parlemen sekaligus Menteri Bayangan. Makanya ketika dia diangkat oleh Bob Hawke menjadi bendahara negara, ya tentunya dia sudah siap. Demikian juga Menteri Pertahanan dari Partai Buruh pada saat itu ya, usianya sekitar samalah 38 tahunan. Tapi mereka sudah berpolitik sejak era muda ya. Jadi itu. Dan saya juga bisa kasih contoh yang lain ya, apa namanya itu, banyak anak-anak muda di Indonesia juga yang usianya juga sekitar hampir sama dengan Gibran, tapi dia mendapatkan ilmu sudah sampai ke tingkat PhD. Dia juga kemudian pernah bekerja di lembaga-lembaga keuangan internasional dan sebagainya. Itulah yang kemudian kalau kita mau melihat itu apple to apple-nya di situ. Jangan kemudian dia gara-gara dia menjadi anak presiden, kemudian hari ini dia menjadi apa istilahnya itu anggota AMPI, 2 hari kemudian bisa menjadi calon wakil presiden dari Partai Golkar gitu kan. Kan lucu. Maksud saya lucu nih, dia menjadi calon wakil presiden dulu di dalam Partai Golkar, baru dia akan mengalami kaderisasi dari budaya politik dia yang tadinya merah menjadi budaya politik dia yang kuning. Jadi gitu itu sama lah adiknya juga demikian ya, Kaisang gitu. Anda lihat masuk partai hari ini, 2 hari kemudian dia bisa menjadi ketua umum partai Solidaritas Indonesia. Mana itu Solidaritas Indonesia, Solidaritas Indonesia. Jadi itu, apakah itu menjadi contoh bagi anak-anak muda untuk kemudian berpolitik dengan cara-cara yang boleh dikatakan ya tidak santun seperti yang dikatakan Kaisang, tidak santai juga. Gimana orang tiba-tiba karena Anda menjadi anak presiden, makanya kemudian Anda bisa menerabas berbagai aturan, termasuk juga aturan dalam rekrutmen politik di partai itu, dan kemudian juga aturan mengenai tahapan-tahapan seseorang itu bisa menjadi ketua umum atau menjadi calon wakil presiden.
Ya, ini kalau yang saya tangkap memang Prof lebih melihat segi kepantasan seorang Mas Gibran untuk kemudian menjadi calon orang nomor 2 di Republik ini. Yang saya tanya begini, Prof, saya punya sudut pandang lain. Misalnya duet Pak Prabowo sama Mas Gibran ini kan unsur tua muda, saling melengkapi misalnya. Atau kemudian Prof malah mengkhawatirkan ketika duet ini kemudian memimpin negeri ini, ada kekhawatiran apa iya kemudian sosok Gibran mewakili Pak Jokowi dalam pemerintahan yang akan dijalan ke depan. Jadi begini ya, tadi saya katakan saya bukan anti anak muda menjadi politisi atau menjadi calon wakil presiden. Tapi yang saya persoalkan itu adalah dia menjadi calon wakil presiden melalui suatu rekayasa hukum yang sudah terbukti itu ada pelanggaran besar etik. Nah kemudian apakah kemudian kita mau mengatakan atau bisa mengatakan bahwa Gibran itu tuna etika? Kenapa? Karena dia tidak memiliki etika politik. Kalau udah tahu dia maju menjadi calon wakil presiden melalui rekayasa hukum yang dilakukan oleh pamannya sendiri dan itu berarti apakah saya pantas menjadi calon wakil presiden? Dan ini terjadi ketika bapak saya menjadi presiden, apakah itu juga pantas bagi saya kemudian layak menjadi calon wakil presiden? Apalagi kemudian dia mengeluarkan kalimat saksi kalimat sakti yang benar-benar menghipnotis banyak orang jangan khawatir Pak Prabowo, saya ada di sini kan. Itu kan kalimat satu seolah-olah anak kecil mengajarkan seorang letnan jenderal TNI berpangkat yang sudah pengalaman ketentaraannya cukup lama. Yang kedua, dia itu juga seakan-akan menganggap Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat tergantung kepada dia atau berharap dia menjadi pelindung dia Makanya kemudian jangan takut Pak Prabowo, saya ada di sini karena bapak saya presiden. Anda akan dibantu oleh bapak saya. Ya hal-hal semacam itulah yang terjadi relasi hubungan antara Prabowo dengan Gibran. Dan Anda jangan lupa kalau kemudian Pak Jokowi Pak Jokowi itu berharap bahwa nanti kalau presiden berhalangan tetap anaknya akan otomatis menjadi presiden. Yang ini saya katakan di sini, jangan kemudian berharap nanti hubungan antara Jokowi dengan Prabowo itu seperti hubungan antara presiden dengan menteri. Kenapa demikian? Kalau nanti Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, bukan mustahil dia adalah presiden Republik Indonesia, nggak akan tunduk kepada Jokowi yang sudah menjadi mantan presiden atau presiden ke-7 lah kalau kita katakan. Meskipun itu ada Gibran misalnya. Gibran tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa demikian? Karena Prabowo akan bilang I'm in power, I have the authority, Jadi sayalah yang punya otoritas, karena sayalah presiden. Bapakmu nggak bisa ngatur saya, kamu juga nggak bisa ngatur saya, karena sayalah pemegang kekuasaan sebagai presiden Republik Indonesia. Dan ini bukan mustahil terjadi, mungkin di bawah 1 tahun, paling lama mungkin sebelum 6 bulan juga Prabowo udah akan merasa posisinya itu adalah pemegang penuh kekuasaan negara, bukan Jokowi, bukan kemudian Gibran juga dan jangan berharap Gibran kemudian akan diajukan oleh Prabowo menjadi calon presiden 5 tahun kemudian. Kenapa? Karena di Partai Gerindra juga banyak ini generasi-generasi muda yang sudah siap untuk menjadi calon presiden Bahkan di dalam keluarganya Prabowo juga banyak itu anak-anak pinter, anak-anak yang sekolahannya cukup tinggi dan juga berpolitiknya juga sudah cukup lama menjadi bagian dari Partai Golkar. Maksud saya di sini mendingan Prabowo ngambil dari kadernya sendiri ketimbang Gibran yang bukan kader dari Partai Gerindra. Demikian juga Partai Golkar juga suatu saat begitu
Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, dia juga akan merasa, oh, Anda kan cuma anak titipan di sini, Anda cuma anak kos di sini, ya, yang harusnya saya bina oleh atau pimpinan baru di Partai Golkarnya akan mengatakan harusnya saya membina kader-kader saya sendiri ketimbang anak kos atau anak titipan ini. Jadi itulah yang akan terjadi di dalam posisi Jokowi vis-a-vis dengan Prabowo, ya, dan juga Gibran dengan Prabowo, dan juga antara Gibran sebagai sekarang dititipkan menjadi kader Partai Golkar dengan kader dari Partai Golkar yang memang sebenar-benarnya kader itu sendiri. Ya, ya. Prof, ini kritikan Prof sangat keras sekali ya. Mas Gibran dianggap tuna etika. Ada pesan khusus nggak yang mungkin Prof akan sampaikan kepada Mas Gibran di pada kesempatan? Jadi begini ya, kenapa saya menggunakan kata tuna etika? Ya harusnya kalau memang dia menjadi calon pemimpin bangsa, ya harus memiliki etika dan moral politik yang tinggi ya. Dan kalau kemudian MK sudah menunjukkan bahwa pamannya itu melakukan pelanggaran etika berat, ya, pelanggaran berat etika, ya, harusnya dia ngerti dong. Oh, berarti gue menjadi cawapres gara-gara ada pelanggaran berat etika. Ya. Nah, karena itu kalau dia memang beretika, ya, dia memiliki moral politik yang tinggi, dia harusnya mundur lah sebagai anak muda yang punya masa depan politik yang masih panjang gitu loh. Ya. Jadi saya bukan kemudian menuduh, tapi ini dari proses di Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi bagian dari penilaian dari Mahkamah kehormatan MK, ya, dan kemudian keluar itu. Makanya kemudian saya mengatakan kalau Anda punya etika harusnya Anda mundur karena Anda memang tidak layak, karena memang pada saat itu seharusnya Anda itu tidak lolos dari putusan MK tersebut, ya. Tapi karena sang paman itu melakukan pelanggaran berat etika, ya, dan juga dianggap tidak independen, dianggap juga tidak profesional sebagai hakim, ya, makanya kemudian Anda terpilih. Nah, kalau udah tahu begitu, cara-cara ini kan berarti cara-cara yang tidak adiluhung, ya, tidak boleh dikatakan tidak mumpuni. Ya. Ini kayak seseorang yang menggunakan kata aji mumpung, ya. Hal-hal yang seperti itu kan kalau dia jadi wakil presiden, ya, apakah kemudian legitimasinya itu ada, ya? Walaupun nanti orang katakan, oh tapi kan banyak yang memilih Prabowo dan Gibran gitu kan. Ya. Persoalan legitimasi politik atau legitimasi hukum ini penting, ya. Saya beri contoh misalnya, Anda duduk di sini sebagai seorang pimpinan lah di lembaga Anda Tribun, ya, Tribun News, ya. Anda menjadi posisi di sini bukan mustahil berangkat dari bawah, ya, dan diterima oleh anak buah Anda sebagai orang yang diseniorkan, dihormati, ya. Apa artinya itu? Itu berarti Anda punya legitimasi, baik legitimasi hukum sebagai pemimpin redaksi atau pemimpin di dalam Tribun News. Kedua, Anda juga memiliki satu profesionalisme yang tinggi, makanya apapun kata Anda pasti itu menjadi suatu kalimat yang otoritatif, ya. Jadi apa yang menjadi perintah Anda, kalimat itu udah dianggap bahwa ya itu memang perintah dari Anda itu merupakan perintah yang benar-benar bisa diterima oleh anak buah. Dan itulah makanya seorang penguasa itu, ya, atau pimpinan itu kan punya pernyataan yang benar-benar otoritatif, ya. Dan kalau Anda nggak punya legitimasi, nggak mungkin Anda punya suatu suatu hak yang kemudian diterima oleh banyak orang bahwa kalimat Anda itu sebetulnya benar-benar kalimat dari seorang yang punya power dan legitimasi, ya, ataukah itu hanya kalimat dari seorang yang punya power tapi dia tidak legitimate itu. Ya,
Prof, sekarang saya mau tanya sudut pandang Prof tentang netralitas saat rakyat akan melakukan berdemokrasi. Ya. Netralitas dari aparat, apakah kemudian Prof kemudian merasa khawatir akan netralitas yang akan dilakukan oleh para aparat termasuk penyelenggara pemilu? Ya, Anda tahu ya, persoalan penyelenggara pemilu atau khususnya KPU dan Bawaslu ini kan menjadi satu pertanyaan besar, ya. Ya. Kenapa demikian ya? Karena waktu kemarin menyisir misalnya partai-partai yang layak menjadi partai yang berhak ikut pemilihan umum, itu pun juga ada persoalan, ya. Anda tahu soal itu. Kedua ya, itu KPU sendiri waktu itu juga tidak mendesak supaya apa namanya itu KPU kemarin itu kan begitu putusan MK nomor 90 itu keluar, langsung dia membuat suatu surat ya, tanpa membuat PKPU yang baru ya. Itu kan kemudian dipertanyakan, kemudian lo ini sebetulnya sadar nggak sih tanpa PKPU yang baru itu nggak bisa ini. Dan Anda jangan lupa loh ya, masuknya diterimanya Gibran menjadi cawapres itu dilakukan sebelum PKPU yang baru itu diterbitkan. Benar nggak? Betul. Nah kalau ini terjadi, bukan mustahil nanti ada orang yang mempertanyakan juga ya, loh legitimasinya gimana? Orang dia belum apa namanya itu belum ada PKPU baru, kok tiba-tiba sudah lolos bisa masuk menjadi cawapres aja dan diterima oleh KPU di di Jalan Diponegoro itu, di Jalan Imam Bonjol itu. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan. Kedua ya, kemudian Anda juga tahu ada persoalan juga ya, karena katanya KPU itu dan Bawaslu kalau nggak salah ya, itu punya suatu MOU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai bahwa KPU tuh kalau punya CCTV dengan high distinction ya, dengan apa namanya itu ketepatan yang tinggi, ya, bahkan juga katanya suara juga harus masuk di situ, dan ini nanti ada linknya dengan Polres ya di seluruh Indonesia. Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi, walaupun itu katanya tuh hasil dari sebuah MOU. Kalau itu memang dibuat setelah pemilihan umum terjadi, selesai, fine. Tapi kalau itu terjadi pada era menjelang pemilu, bahkan menjelang kampanye pemilu, apakah itu bukan berarti akan ada suatu proses yang berpengaruh ya, yang dilakukan oleh polisi terhadap KPU dan Bawaslu itu sendiri. Jadi hal-hal semacam itu ini mungkin orang akan mengatakan, itu biasa, kenapa semuanya dicurigai? Nggak bisa, Bung, ya. Karena persoalan di sini adalah persoalan bagaimana institusi yang namanya Polri itu akan benar-benar netral di dalam pelaksanaan pemilu ini. Karena terus terang, kenapa itu banyak kecurigaan orang? Karena memang terus terang Kapolri itu adalah orang juga yang sangat dekat dengan Presiden pada saat ini. Nanti Panglima TNI yang baru ya, yang sedang diproses di DPR ini, dan kemudian nanti juga KSAD yang baru ini juga memiliki hubungan dekat dengan Presiden ya, baik dirinya sendiri atau mertuanya ya. Jadi itulah yang kemudian orang mengatakan this is like all the president men ya. Ini semuanya orang presiden. Dan kalau Anda nonton film All the President Men ya, kasus Presiden Nixon yang kemudian mengambil data-data dari kantor Partai Demokrat, apakah itu nggak sama kalau kemudian polisi bisa aja mengambil data-data dari KPU dan Bawaslu ya, ketika proses-proses ini sedang berlangsung? Apakah data itu bukan berarti bisa menjadi data intelligence yang kebetulan terbuka karena kebetulan ada hubungan MOU di situ? Tapi Anda jangan lupa ya, namanya data-data yang seperti itu kan bisa digunakan baik untuk kepentingan yang positif
ataupun kepentingan yang negatif ya. Ya. Jadi ya begitu. Prof, sebelum saya akhiri, mungkin Prof bisa ada pesan yang ingin disampaikan secara langsung kepada Pak Presiden Jokowi. Ya, saya sudah berkali-kali ya mengatakan bahwa saya tidak ingin presiden itu mendapatkan apa yang disebut dengan impeachment ya, atau pemakzulan ya, karena proses-proses seperti ini ya. Karena saya juga nggak mau ini menjadi presiden yang keempat ya, yang apa namanya itu turun karena persoalan-persoalan politik. Saya beri contoh, Bung Karno kan juga ada intervensi dari luar, ada demonstrasi dari dalam negeri gitu kan. Ada juga persoalan konflik besar antara PKI dengan TNI AD. Kemudian Pak Harto juga ada demonstrasi yang besar ya. Dan ada juga institusi internasional yaitu IMF ya, yang menyebabkan beliau jatuh ya. Dan jangan lupa ya, masa akhir pemerintahan Jokowi ya, khususnya menjelang pemilu ini adalah masa yang paling sulit. Kenapa saya katakan paling sulit ya? Di tengah gonjang-ganjing perang di Ukraina dan juga di Palestina ya, di Gaza itu, ini akan menyebabkan ya, itu berarti perekonomian internasional juga terganggu. Ya. Anda tahu bahwa harga minyak dunia ada yang kemudian mengingatkan bisa menjadi $150 per barel ya. Ya. Kalau itu terjadi, Anda bisa bayangkan berapa harga minyak atau BBM di Indonesia. Ya. Dan kalau itu naik, berapa lagi uang yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga, setiap rumah tangga di Indonesia itu untuk kemudian bisa survive lah. Karena sekarang aja ya, itu banyak rumah tangga yang sudah mengurangi penggunaan listrik ya. Ya. Bahkan yang listriknya cuma 900 watt ya. Ya. Pengeluaran untuk makan juga dikurangi ya, karena memang harga bahan-bahan pangan menanjak ya. Ya. Ya, bukan cuma beras, tapi juga bahan-bahan yang lain ya, termasuk sayuran, apalagi daging, apalagi ikan gitu ya. Kemudian Anda lihat juga, ini gara-gara ekonomi internasional juga yang boleh dikatakan terganggu, itu mengakibatkan ya ekspor impor itu juga terganggu ya. Dan kemudian apa artinya kalau kemudian impor dari negara luar dari produk Indonesia khususnya yang dari kalangan manufacturing industries itu berkurang, berapa jumlah orang yang akan kena PHK akibat dari persoalan ekonomi internasional ini. Dan kalau itu terjadi, bagaimana nasib dari anak-anak Indonesia yang boleh dikatakan unemployment rate-nya juga akan tinggi. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ya, bagaimana nilai tukar dolar terhadap rupiah ya. Sekarang kan memang pekan terakhir ini agak lumayan naik ya. Dari misalnya 15.900 atau 800, sekarang kalau nggak salah hari ini itu 15.615 kalau nggak salah ya. Pernah 15.000 500 sekian. Tapi Anda tahu untuk menstabilkan nilai rupiah terhadap dolar itu, berapa Bank Indonesia itu kemudian menggunakan cadangan devisa negara. Ya, kalau kemudian cadang devisa negara itu dipakai, Anda tahu bagaimana ini devisa negara ini bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain buat rakyat Indonesia ya. Dan Anda tahu ya, kalau ini kemudian perang di Ukraina dan juga di Palestina ini berlangsung terus, just in case kemudian problem ekonomi internasional naik, kalau kemudian nilai tukar rupiah mencapai di atas 16.000, Anda bisa bayangkan, atau bahkan seperti yang terjadi pada tahun 97 ya, di mana nilai dolar itu mencapai 10.000 per US dollar, langsunglah orang pasti akan menjual dolarnya atau membeli dolar banyak-banyak ya. Akibatnya ekonomi Indonesia akan runtuh seperti pada kasus 97-98. Kalau itu sudah terjadi, Anda bisa tahu kan kira-kira apa yang terjadi pada Presiden Jokowi saat ini. Jadi
Itu yang harus diperhatikan ya, dan karena itu menurut saya gunakanlah cadangan devisa negara, uang tabungan negara ya, untuk sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umum, ketimbang digunakan anggaran tersebut untuk kemudian membeli suara dari masyarakat ya, untuk kemenangan pasangan Prabowo Gibran. Sebab kalau itu terjadi, saya bisa membayangkan, Anda bisa membayangkan berapa triliun rupiah yang dikeluarkan oleh APBN hanya untuk menjadikan seorang anak presiden menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Ya, Tribuners, demokrasi akan menghasilkan banyak sudut pandang, termasuk sudut pandang yang disampaikan oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti. Demokrasi juga dimaknai oleh para ahli dengan berbagai pemikiran. Saya mengutip pernyataannya Bung Hatta. Demokrasi adalah sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan dari kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Abraham Lincoln mendefinisikan sebuah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terima kasih Prof. Sama-sama. Terima kasih Tribuners. Lain waktu kita akan bertemu lagi dengan tokoh lain dan yang memberikan inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.